Halo guys, jadi sebelum kita mulai trading hari ini, mari kita belajar chapter yang pertama ya. Topik pertama tentang sesi trading. Jadi kalian bisa lihat di ebook aku ya, ebook Legenda Kak Ros. Pasti rame udah ada benar, yang udah join VIP loh. Jadi ada di halaman, bentar aku cek ya, ada di halaman 5. Oke, jadi kalian bisa lihat di ebook aku halaman 5 tentang sesi trading. Oke, jadi kalau bisa lihat di sini kita ada foto ini ya, ada di ebook loh. Kalau kalian lihat ya, waktu yang terbaik trading adalah sesi Eropa dan Amerika. Nah, sebelum itu aku mau cerita tentang bumi itu kan bulat. Ya, ini sebagian buminya, oke? Ntar aku cantikin again ya. Seperti kita tahu, ya matahari terbitnya di arah Jepang ya. Oke, ini kalian bayangin aja. Dan benamnya di Amerika. Ntar aku bulannya jelek dikit. Oke. Jadi kalau pada waktu ini sih pas matahari lagi naik di Jepang ya, kita ya pasti rame sih, masih tidur. Jadi cuma 20% aja sih yang trade, yang udah bangun. Dan waktu Eropa ya, bukan sesi pagi ya, Eropa. Kalau Jepang Asia, kalau yang di sini sekarang Eropa. Nah, waktu ini kita bisa lihat mungkin yang udah bangun atau yang udah trading atau gimana ya, 50% sih. Oke? Karena kan tiap negara beda-beda waktu. Kalau sesi Amerika ya udah 80% sih yang udah hidup sih, ya gitu. Jadi kenapa kita harus tahu waktu-waktu ini? Karena kita lagi nyari volume. Oke? Volume artinya liquidity atau juga pencairan. Oke. Jadi kalau lebih banyak volume itu artinya lebih bagus. Ingat ya. Makanya kita sering trade waktu Eropa dan Amerika. Kalian sadar kan? Iya. Jadi kalau kita lihat waktu Jepang ya, di sini ya. Oke, benderanya. Oke, kalau kita lihat di waktu Jepang, marketnya gerak pelan, slow banget. Dan waktu Eropa pula udah laju, dan juga waktu Amerika kita udah laju ya. Makanya kenapa aku sering milih mulai trade waktu Eropa. Ya, kalau WIB-nya sekitar jam berapa ya? Kalau kalian udah bisa tebak jam 2 sore, pintar. Kalau Amerikanya jam berapa? Sekitar 6:30 atau 7:30 malam ya. Oke, makanya kita udah tahu waktu trading yang the best adalah Eropa dan Amerika. Jadi kita nggak usah fokus di waktu Asia, karena kami juga masih tidur loh. Jadi persoalannya kita udah tahu kalau waktu terbaik tradingnya kapan kan? Ntar aku lagi ketik, lagi nulis. Iya, jadi kita udah tahu waktu terbaik trading adalah waktu Eropa dan juga Amerika. Ya kenapa ya?
Kenapa kita fokus waktu ini? Ayo kita lihat ke dalam chart. Oke guys, sekarang kita lihat di chart ya. Ayo kita ganti ke waktunya ke Jakarta, WIB ya, waktu Indonesia Barat. Ya kita tahu sisi Eropa kan jam 2 sore. Kalau Amerika setengah 8. Oke. Sekarang kita udah di goal time frame-nya 1H. Oke. Coba aja lihat kalau di jam 2 ya. Ntar aku tunjukin. Ntar ya, aku lihat. Nyari. Yang mana bentar ya, sabar dong. Oke, sekarang ini ada line vertikal ya. Kalau ini waktu IB, kalau kita ambil sekitar jam 2 sore ya, di sini ya. Oke. Itu candlenya, oke. Jadi kita ambil lagi. Keluarin aja semuanya. Mau nandain waktu mulanya Eropa dan Amerika. Jadi kalau waktu Amerika ya aku tandain jam 7 aja. Karena kan candlenya 1H. 1 jam. Bentar ya. Oke, vertical line lagi. Kita cari lagi. Pagi. Ya, bentar ya. Lihat. Waktunya di bawah. Oke. Jam 2 sore juga. Dan kita cari lagi. Vertical line untuk jam 7 malam. Oke, ntar. Oke, sekarang kita lihat waktu lagi di sini juga jam 2 sore. Dan satu lagi taruh di jam 7 malam ya. Jadi sisi Eropa jam 2 sore, sisi Amerika jam setengah 8. Jadi aku nandain permulaan sisi Eropa dan sisi Amerika. Oke, yang terakhir kita lihat dulu ya. Kalau di sini, oke lihat jam 2 sore juga, sama jam setengah 8. Jam 7 ya. Karena itu 1 jam ya candlenya. Oke, kalau kita lihat ke time frame yang lebih kecil ya, di M15. Oke, kalau kalian lihat ya, itu adalah permulaan candle yang gede karena volumenya udah lebih tinggi, udah mulai masuk ke market. Sama juga seperti waktu Amerika ya. Jadi kalau kalian trading pada waktu Asia ya, nah lihat tuh, candlenya masih kecil loh. Jadi kalau mau nunggunya lama banget. Jadi kita mau nunggu lama-lama, kita nyari waktu yang sesuai agar waktu trading kita lebih singkat untuk dapetin profit yang lebih lumayan. Nah, ya kalau kita lihat di sini sama aja ya. Waktu Amerika, ya mulanya di sini langsung candlenya terus gede loh. Terus kita lihat tuh ya setengah 8 ya. Oke, mulanya setengah 8 pasti akan berlaku sih pergerakan yang gede. Karena ini telah udah ditunjukin bahwa volume market lebih besar. Jadi kalau volume udah lebih besar, maka pergerakan harga lebih laju dan lebih cepat untuk kita profit jam 2 sore. Kalau kalian sih trading jam sekitar 12, jam 1, candlenya masih kecil. Jadi tunggunya lama. Jadi kita tunggu pas udah waktunya cantik. Cuma kita tunggu dikit aja. Ya lihat candlenya udah panjang. Oke, jadi kalau kita lihat tuh udah sekitar 40 pips loh. Kalau kalian lihat di sini, oke. Jam 2 merupakan
waktu mulai sesi Eropa. Makanya kita akan mulai trading dan kita langsung aja bisa mendapatkan profit yang lebih lumayan dan lebih cepat. Dari kita trade waktu Asia sih. Di sini juga kita lihat jam 7 ya. Market walaupun sideways ya kita lihat, tapi sideways udah kayak 1872 sampai 1868 ya 40 pips juga loh. Kan lebih aman tuh kalau mau profit. Sama juga loh di sini. Kalau kita lihat permulaannya ya jam 2 sore udah mulai open. Candlenya udah mulai gerak. Ya udah sama juga jam 7. Ngerti kan semua? Dan ini sih tetap berulang aja di mana-mana pun. Nah, sekarang kita lihat ya di belakang lagi ya. Time frame 1H seperti biasa. Pergerakan gede nih, kita lihat jam berapa itu? Jam 7 ya. 7 malam loh. Oke. Tuh. Kita lihat jam 7, jam 8. Ya udah bisa profit. Marketnya langsung gas daripada kita nunggu di sekitar jam ini sih. Marketnya masih slow. Ya. Kalau di sini ya jam berapa itu? Jam 7 juga udah mulai bergerak laju. Tuh lihat tuh sekarang jos tuh. Contohnya panjang-panjang itu. Makanya ini adalah permulaan waktu yang terbaik untuk kita trading. Sama juga di sini ya. 7, 8. Oh, kita lihat ya jam 2. Sini ya. Nah, kalau kita lihat jam 2 candle. Udah. Buat aku ya. Lebih bagus sih kalau kita tunggu sesi Eropa dan juga Amerika. Nah, sekarang mau ngajar kalian tentang strategi trading sih, oke? Oke. Sekarang kita lanjut ke strategi. Oke, minum air dulu ya sambil tulis. Strategi waktu trading. Ya, pasti harus ada strategi loh agar kalian tahu kalau kapan sih mau entry, kapan mau exit. Itu penting ya. Oke. Jadi, sebelum itu kalian harus tahu di dalam trading time atau waktu adalah money, uang. Oke? Waktu adalah uang. Oke, dalam strategi yang aku udah sesuaiin sih cara trading aku. Oke. Kalau menurut aku mau jelasin poin aku ya. Oke. Yang terbaik buat aku sih kalau sesi Eropa kita cari sekitar 2 setup, oke? Dan targetnya minimal 30 pips sih setiap setup ya. Sama juga untuk sesi Amerika. Jadi kita bisa cari 2 setup juga. Dan seperti biasa targetnya juga minimal 30 pips. Jadi kalau kita bisa profit 4 setup aja ya, udah jos loh. Satu hari udah 30 pips kali 4 berapa tuh? 120 pips. Banyak loh. Kalau kalian layer ya lebih banyak dong. Oke, maksimum 120 pips juga udah lumayan banget. Jadi kalau kita udah tahu target kita bisa atur 120 pips adalah target kita yang maksimal yang bisa kita dapetin hari itu. 2 sesi ya, Eropa dan juga Amerika. Oke, jadi next ya, kita lanjut. Jadi sekarang kita mau target dan kita planning lah. Kita planning trading kita. Jadi kita bisa dapetin
2 setup waktu Eropa, dan 2 setup juga waktu Amerika. Oke. Jadi ya, di sini ya. Kalau kita setup yang pertama, mungkin sih kita win. Terus setup kedua kita gagal. Jadi jangan risau ya. Kita bakalan comeback kok. Karena kita ada waktu Amerika 2 sesi lagi. Jadi kita bisa dapatkan win di setup ketiga dan setup keempat. Jadi tetap akan berakhir dengan win. Oke, ini strategi aku ya. Jadi kalau kalian udah gagal di setup pertama dan setup kedua, masih juga bisa comeback di setup ketiga sama setup keempat. Dan yang lain, aku serahkan kepada kalian untuk kalian sendiri mencari strategi kalian sendiri, ikut sesuai diri. Kenapa ya? Karena kita hanya target loh. Kita target 30 pips. Oke, kembali ke dalam chart kita. Nah, chart kita yang tadi ya. Oke, kita lihat di sini ya. Kalau kita mulai di sini ya, 1876. Oke, enggak. 187776. Oke, jadi targetnya sampai 188081 gitu. Jadi ini adalah time frame M15. Jadi 30 menit satu setup udah selesai. Jadi kita tunggu lagi untuk yang seterusnya. Jadi kita sambung buy di sini dalam 1883 sampai 1886 sih. Oke, sekitar sebenarnya dalam 30 menit udah bisa selesai. Tapi tergantung volume-nya juga ya. Ada waktu kita bisa lihat 1896 yang ini langsung ke 1904. Ya udah 40 piece itu. Ya kalau lebih ada rezeki lebih. Oke. Jadi selamat berjuang dan selamat trading semua. Jadi ini adalah chapter pertama ya.